Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Semangat walaupun masih tetap belajar di rumah masing-masing. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajaran dan materi hari ini: 1. Bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. IPA tentang rangkaian listrik paralel. IPS tentang perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. PPKN tentang kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. SPDP tentang interval nada. Are you ready? Kalian sudah siap untuk belajar? Baiklah, kita awali dulu dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita akan belajar yang pertama mengenai mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Kata baku ini kalian sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai rangkaian listrik seri. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik paralel, yaitu mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun secara bercabang. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contoh rangkaian paralel ada di instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Ayo perhatikan gambar rangkaian paralel di samping ini. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai penemuan yang membawa perubahan sosial budaya? Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, tentang pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Masyarakat juga memperoleh informasi dari acara talkshow yang membahas berbagai informasi penting. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Seiring dengan kemajuan iptek,
Hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Bagaimanakah sikap kita terhadap kemajuan iptek? Kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar mengenai hak. Masih ingat apa yang dimaksud dengan hak? Ya, tentunya kalian masih ingat. Kali ini kita akan belajar mengenai tentang kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada yang bisa menyebutkan contoh kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat? Coba perhatikan contoh-contoh kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat berikut ini. Contoh kewajiban anak di rumah, diantaranya mematikan televisi setelah selesai digunakan, menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, mengikuti pembelajaran online dengan aktif, dan mengirimkan tugas tepat waktu. Contoh kewajiban anak di sekolah diantaranya membaca buku di perpustakaan dengan tenang, memperhatikan guru yang sedang mengajar, menjaga kebersihan sekolah, dan melaksanakan tugas piket. Contoh kewajiban anak di masyarakat, karena pada masa ini masih merupakan masa pandemi, berarti ada kewajiban-kewajiban khusus ketika kalian harus keluar dari rumah. Di antaranya adalah tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Contoh yang lain, kewajiban anak di masyarakat, diantaranya ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari interval nada berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Perhatikan tangga nada dan jarak antar nada pada tangga nada berikut ini. Do ke re berjarak 1, re ke mi berjarak 1, mi ke fa berjarak setengah, fa ke sol berjarak 1, sol ke la berjarak 1, la ke si berjarak 1, dan si ke do tinggi berjarak setengah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.